sudah saya berikan berupa WA ya, tentang PPT-nya itu pembagian kelas. Ya, ini yang ini adalah untuk panduan atau isi daripada briefing pagi hari ini ya, untuk kita nanti bisa diskusi bersama. Ya, perlu diketahui nanti anak-anak bisa melihat di My ITS Classroom PEM untuk kelas X itu adalah kelas bersama ya, semua informasi-informasi yang terkait dengan pengerjaan tugas PEM-nya ya. Nanti biar seragam dari kelas A sampai kelas K ya, kita 11 kelas ya, kemudian ditambah IUP. Jadi ada 12 kelas totalnya. Ya. Untuk pertemuan pagi hari ini saya mulai, yaitu untuk briefing perencanaan elemen mesin untuk semua kelasnya. Ya. Kemarin sudah kita lakukan pembagian kelompok, ya, terdiri dari kelas A sampai K ditambah IUP. Ya, setiap kelas itu dibagi 4 kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 ya, umumnya 5, hanya satu kelompok saja yang ada 5 orang. Untuk kelas IUP itu terdiri dari 3 kelompok. Jadi ya totalnya itu ya. Kemudian kelompok sudah ditentukan dan diupload pada My ITS Classroom untuk PEM X, kelas X ya. Ya, itu nantinya semua informasi yang terkait dengan pelaksanaan pengerjaan tugas itu ada di classroom tersebut ya. Nanti ada panduannya, tahapan-tahapan daripada pengerjaannya. Misalnya waktunya evaluasi ya, waktunya evaluasi apa saja yang akan dievaluasi pada minggu tersebut ya. Kemudian bagaimana laporan yang yang harus ditulis ya, bagaimana bentuk atau format dari laporan yang akan ditulis. Kemudian bagaimana gambar, kemudian luaran-luaran daripada tugas PEM ini ya. Kemudian pada kelompok-kelompok itu sudah Ibu tandai dengan nama yang berwarna merah, itu adalah ketua kelompok. Ya, misalnya A11, A21 itu adalah yang berwarna merah itu sebagai ketua kelompoknya. Ya, jadi masing-masing kelompok itu ada ketua kelompoknya yang berwarna merah. Itu harus bisa membuat kelompoknya kompak, ya, mengerjakannya tidak perorangan tapi bersama-sama, ya, bersama-sama. Harus bisa membagi-bagi, ya, tugas ini dikerjakan siapa, tugas ini dikerjakan siapa, ya, tapi semuanya harus bekerja sama, ya. Ya, untuk tugas PEM ini yang diperlukan adalah kerjasama dan kekompakan daripada kelompok, ya, agar nanti sampai di minggu evaluasi setiap beberapa minggu itu akan dievaluasi dengan capaian yang ditentukan, ya. Ya, kalau misalnya memang tidak sampai ya, nah tidak sampai sesuai dengan capaiannya, berarti kelompok itu tidak bisa meneruskan. Ya, nanti ada evaluasinya di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk topik PEM, ya, mahasiswa dibebaskan memilih topik dengan arahan dari dosen pembimbing. Ya, kemudian mahasiswa dapat menyampaikan usulan topik pada dosen pembimbing
itu pada minggu kedua. Ya, kalau sekarang minggu pertama kita briefing, ya nanti kalian sudah tahu kelompoknya, ya mungkin nanti ini bisa berunding dengan kelompoknya. Ya, kita mau mengerjakan apa, kita mengambil topik apa, nanti disampaikan ke dosen pembimbing minggu depan. Ya, kemudian silakan ketua kelompok yang paling atas itu adalah misalnya A11, ya, kemudian B11, C11, mungkin IUP juga 11, itu membuat WA group dengan dosen pembimbingnya. Ya, itu sebagai tanggung jawab yang di atas tadi, A11, B11 tadi itu ya. Itu yang bertanggung jawab untuk membuat WA group dengan dosen pembimbing. Ya, nanti itu digunakan untuk koordinasi masing-masing kelasnya. Untuk koordinasi masing-masing kelas. Boleh nanti setelah ini bisa bagaimana menentukan topik daripada PEM, ya, agar nanti minggu depan sudah fix topiknya apa. Ya. Di sini ada beberapa contoh, ya, bisa digunakan sebagai topik. Itu adalah teknologi tepat guna, ya, itu biasanya ada alat-alat yang bisa digunakan untuk pertanian, ya, pengolahan, ya, itu adalah contoh dari teknologi tepat guna. Kemudian alat bantu transportasi, ya, mungkin bisa kren atau bisa alat angkut apa gitu ya. Kemudian ada alat bantu difabel, ya, bisa juga membuat kursi roda yang ada elektriknya, ya. Kemudian ada kemarin itu ada tangga, ya, tangga lift untuk kursi roda, ya, itu banyak macamnya. Kemudian bisa juga teknologi kemaritiman berbasis energi baru terbarukan. Mungkin ada yang ingin mengambil energi surya, bisa energi gelombang laut, ya, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir ini ada kendaraan multiguna berbasis hibrid, ya, bisa diesel dan elektrik. Ya. Nah, untuk topik-topik ini terserah nanti masing-masing kelompok bisa memilih, ya, rundingan dulu mana yang baik, ya, mana yang ingin dijadikan topik. Kebetulan PKM, ya, PKM itu diundur tanggal 15. Ya. PKM diundur tanggal 15, mungkin, ya, ada yang berminat, ya, nanti bisa juga diusulkan, ya, misalnya ada yang pengen membuat pemanen energi gelombang laut, ya, bisa nanti diusulkan sebagai topik untuk PKM juga, ya. Ini dari sini kan masih ide-ide kalau proposal itu, ya, ide-idenya nanti bisa dijadikan tugas PEM-nya. Ya. Itu sekilas tentang topik, tapi silakan, ya, tergantung daripada mahasiswa dan juga arahan dari dosen pembimbing. Ya. Berikutnya, ya, dalam mata kuliah PEM ini ada beberapa capaian pembelajaran. Ya. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip kerja dan spesifikasi mekanisme atau struktur mesin yang dirancang. Kemudian mahasiswa mampu merancang geometri, memilih material, dan proses permesinan atau pembuatan, dan menganalisa kekuatan komponen mesin dan mampu menyampaikannya dengan jelas. Ya, di sini sudah insya Allah semuanya sudah lulus, ya, materi-materi yang dibutuhkan, ya, menggambar mesin,
statika, kinematika, proses manufaktur itu semuanya sudah pernah mengambil, ya, pernah mengambil. Kemudian CPMK nomor 3 itu adalah mahasiswa mampu membuat assembly model 3 dimensi, gambar teknik komponen custom, dan finite element analysis untuk komponen yang kritis. Ya. Nah, ini ada yang lebih dikembangkan ke assembly, ya, dari gambar tadi kita sudah masuk ke software. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah mahasiswa mampu membuat soft drawing untuk komponen custom, kemudian drawing, general assembly, ya, untuk mesin serta menyusun laporan perancangan mesin. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu bekerja dalam kelompok dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Ya, di sini memang diutamakan juga adalah kerjasama daripada kelompoknya. Ya, kemudian saling memberikan informasi yang diperlukan dan mengkomunikasikan hasil dengan baik. Ya. Berikutnya adalah tahapan perancangan, ya, konseptual design, design requirement, dan objektif. Kemudian analisa keteknikan, technical drawing, 3D assembly, kemudian stress analysis, dan estimasi biaya. Ya, di PEM ini memang semua mata kuliah itu akan mata kuliah dasar, ya, mulai gambar, statika, MKM, kemudian Kindin, ya, kemudian Promanu itu nanti dijadikan satu. Ya, mungkin ada yang perpan, ada termo, itu nanti dijadikan satu di tugas PEM ini. Ya, untuk konseptual design itu nanti kita mengidentifikasi kebutuhan atau masalah. Dari sini kita analisa, ya, untuk daya, putaran, torsi, dan lain sebagainya, ya, dengan batasan yang realistik dan syarat desainnya. Misalnya untuk bebannya berapa, ya, nanti dibutuhkan torsi berapa. Untuk kecepatannya berapa, ya, nanti putarannya harus berapa. Gitu ya. Kemudian ini harus mengingat lagi, ya, mata kuliah kinematika dinamika. Ya. Untuk analisa keteknikan, ya, di sini nanti setelah dapat daya putaran, ya, maka kita harus memilih transmisi, ya, menghitung dimensinya, kemudian material mekanismenya, ya, kekuatannya bagaimana, ya, ini nanti akan berkaitan dengan elemen mesin 1, elemen mesin 2, statika, MKM, dan metalurgi, ya, kapan material itu masih bisa digunakan, ya, dia masih dalam kondisi elastis, tidak sampai ke plastik atau sampai ke fracture, ya. Kemudian yaitu setelah kita membuat analisa apa tadi keteknikan, ya, kemudian kita harus menggambar, ya, diwujudkan dalam suatu gambar, ya. Bagaimana kita menggambar komponen poros, komponen bearing, ya, kemudian bagaimana poros dan bearing itu harus dijadikan satu, ya, di assembly, kemudian bagaimana kita membuat frame-nya, ya, frame-nya itu ya tidak masif demikian, tapi kalau misalnya rumah itu harus ada pintunya, berarti porosnya nanti bagaimana kita memasukkan, memasang, kemudian bearingnya melepasnya bagaimana, ya, mungkin nanti harus dipaut, ya, harus pakai puli, harus pakai bed, ya, roda gigi. Nah, itu nanti gambarnya itu bagaimana, ya. Di gambar tersebut, ya, sudah mencantumkan penunjukan ukuran, toleransi, dan
tanda pengerjaan. Ya, sehingga gambar yang sudah lengkap demikian ya siap dikirim ke manufaktur. Ya, bisa langsung dikerjakan di workshop. Ya, jangan sampai hanya penunjukan ukuran, nanti penunjukan ukuran sendiri-sendiri dan kalau sudah jadi barangnya nggak bisa nyambung. Ya, itu harus ada saling kalau misalnya di assembly itu harus cocok. Ya, di sini kita harus mengingat lagi materi yang ada di menggambar mesin dan proses manufaktur. Ya, bagaimana poros itu dibuat? Ya, ukurannya, penunjukan ukurannya bagaimana? Ya, itu disesuaikan dengan pengerjaannya di proses manufaktur. Ya, diameter, kemudian kalau poros bertingkat, mana dulu yang dikerjakan, gitu. Ya, Ibu lanjutkan. Ya, di sini untuk luarannya itu nanti kita juga menghasilkan 3D assembly, ya, kemudian stress, analisis, dan estimasi biaya. Untuk gambar 3 dimensi dan animasi pemasangan komponen, ya, nanti dibuat dalam SolidWorks, ya, atau Inventor, ya, nanti. Nah, jadi nanti bisa digabung-gabung, ya. Kemudian untuk analisa tegangan bisa menggunakan ANSYS, ya. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan biaya material dan jasa. Jadi kalian nanti membuat alat, ya, itu harus disertai dengan berapa biayanya. Ya, kalau misalnya membeli motor di katalog ada, ya, motor di katalog ada, ya dicari di katalog sesuai dengan kebutuhan kita, dayanya berapa, ya, kecepatannya berapa. Mungkin kalau misalnya membutuhkan roda gigi yang sudah ada di pasaran, ya dilihat di katalog, ya, harganya berapa, ya. Setelah itu dari beberapa komponen yang dibeli tadi, mungkin ada part-part tertentu, ya, yang dibuat di bengkel. Ya, kalau misalnya komponen tertentu tadi itu masih berupa besi, ya, besi batangan gitu, nanti dibentuk, ya, poros, ya, itu nanti biayanya berapa. Ya, jadi dari biaya yang per komponen tadi, ya, kemudian biaya yang beli, ya, itu nanti kalau di assembly, ya, ada biaya jasanya, ya, dari situ nanti kebutuhan untuk membuat alat itu berapa, ya, nanti terakhirnya itu bisa dijual berapa, ya. Konsepnya begitu. Untuk estimasi biaya ada biaya pembuatan dan ada nanti kalau barang itu dijual kita jual dengan harga berapa. Ya, masuk di evaluasi. Ya, setelah minggu ini, kemudian minggu kedua itu adalah penentuan topik. Ya, sampai minggu keempat ini ada evaluasi yang pertama. Itu meliputi konseptual desain, kemudian perhitungan input dan output. Ya, konseptual desain itu adalah kebutuhan identifikasi tadi. Ya, kemudian dihitung torsi, kemudian sampai putaran, ya, berapa, kecepatannya berapa, ya, torsinya berapa, motornya yang dibutuhkan berapa. Ya, ini di minggu keempat. Kemudian minggu ke-8 juga ada evaluasi, itu setelah di minggu 4 kita tentukan torsi dan dayanya, ya. Minggu ke-5 dan seterusnya kita menentukan transmisi. Ya, transmisi kita hitung semuanya. Sistem transmisinya apakah roda, gigi, apakah puli, belt puli, kemudian ada poros, ya, kemudian ada bearingnya sampai ke pasak,
nanti di minggu 8 itu kita lakukan evaluasi yang kedua. Ya, ini jadwalnya sesuai dengan UTS. Ya, sampai di UTS maka untuk perhitungan sudah selesai. Ya. Setelah UTS kita melangkah ke gambar. Ya, melangkah ke gambar. Dari gambar per part tadi, ya, kita buat perhitungan per part tadi, kita buat gambarnya per part. Ya, setiap komponen kita gambar. Ya, kemudian kita assembly. Ya, nanti evaluasinya di minggu ke-12. Ya, setelah diassembly, ya, kemudian minggu berikutnya itu menambahkan dengan analisa untuk komponen yang kritis dan estimasi biaya. Ya, nanti setelah minggu ke-16 ya, itu adalah UAS, itu adalah presentasi terakhir. Ya, nanti di sini akan disampaikan laporan secara keseluruhan, ya, dengan presentasi, kemudian untuk analisa komponen kritis dan estimasi biayanya. Ya, ini ada beberapa warning gitu ya. Jika minggu keempat belum tercapai sesuai dengan target, maka nanti kelompok tersebut akan diberikan peringatan oleh masing-masing Bapak Ibu dosen pengampu, ya, bahwa capaiannya mana, ya. Kemudian di minggu ke-8 jika belum mencapai perhitungan sampai dimensi transmisi, ya, maka kelompok tersebut harus ngedrop mata kuliah PEM, ya, karena estimasi dari minggu ke-8 sampai ke-16 itu tidak memungkinkan untuk selesai di tugasnya, ya, sesuai dengan apa yang kita ada di RPS, ya. Kalau misalnya minggu ke-8 belum sampai ke perhitungan, ya, khawatirnya nanti molor-molor, nanti malah tidak selesai, nilainya akan jadi jelek, ya. Jadi kalian nanti harus lebih baik ngedrop, ya. Itu batasannya di minggu ke-8. Untuk software yang diperlukan, ya, untuk desain dan simulasi statis itu ada kita menggunakan SolidWorks, ya, atau Inventor. Kemudian untuk stress analysis itu menggunakan ANSYS. Ya, software yang kita perlukan itu. Kemudian untuk menggambar soft drawing, ya, tolong dipatuhi atau dibuka lagi bukunya, itu aturan-aturan menggambar teknik dan menggambar mesin. Ya, sekarang nggak ada yang menggambar teknik, itu menjadi satu, menggambar mesin. Ya, aturan-aturan yang ada di buku menggambar mesin. Baik itu penunjukan ukuran, toleransi, kemudian kekasaran, bagaimana memotok, bagaimana membuat roda gigi, bagaimana membuat bearing, ya, itu ada di menggambar mesin. Ya, kemudian kita gambar 3 dimensi dan assembly-nya. Ya, ini adalah untuk menyelesaikan tugas PEM itu harus ada laporan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 konsep dan perhitungan, bab 4 itu rangkuman dan ringkasan, ya. Kemudian ada juga daftar pustaka dan lampiran. Mungkin lampiran itu adalah gambar-gambar komponennya, ya. Nah, berkas yang dikumpulkan itu berupa file, itu adalah laporan, kemudian PPT, ya, file presentasi, kemudian gambar 3 dimensi untuk assembly-nya, kemudian desain X banner. Ya, untuk desain X banner ini
untuk apa pameran gitu ya, ya. Nanti isinya apa saja nanti Ibu infokan di classroom lagi, ya. Ya. Baik, ini mungkin contoh dari 3D assembly-nya, ya. Ini adalah mesin pencacah sampah atau bonggol jagung, ya. Nanti kalian akan membuat 3 dimensi assembly-nya seperti ini. Sebelumnya pasti per komponen itu dibuat terlebih dahulu, baru nanti di-assembly, ya. Nah, selanjutnya ada animasinya untuk alatnya, ya. Ini juga dibuat animasi seperti ini, ya. Tujuannya apa? Ya, biar kalian paham part mana saja yang harus disusun terlebih dahulu, ya. Nanti ada frame, ya, kemudian ada bagian corongnya ini, ya, kemudian ada juga saringan, ya, ada pisau, kemudian ada kuli, ya. Bagian bawahnya dipasang dulu, kemudian saringannya, kemudian pisaunya, kemudian bearingnya, ya, kemudian ditutup dengan bautnya, pulinya masuk, ya, bel puli masuk, kemudian baru ditutup sama feedernya, ya. Nanti akan belajarnya sampai di situ, ya, itu sebagai luarannya, ya. Ada 3 dimensi untuk assembly, kemudian ada juga animasinya, ya. Kemudian ini adalah luarannya, ya. Ada gambar prototipe 3 dimensi, kemudian ada juga analisa ansisnya, ya. Analisa ansisnya tidak usah semua, hanya bagian yang tertentu saja, ya, yang komponen yang pokok, ya. Kalau ini komponen yang pokok itu adalah frame-nya, ya, bagaimana frame-nya itu nanti menerima beban, ya. Dan yang terakhir ini adalah expander-nya, ya. Expander-nya itu untuk pameran, ya. Judulnya apa, kemudian latar belakang, tujuannya, kemudian spesifikasi daripada alatnya, ya. Nanti komponen-komponennya apa saja yang diperlukan di situ. Ya, baik, itu yang bisa Ibu sampaikan di sini, ya. Mungkin dari anak-anak atau Bapak Ibu, ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, cukup jelas Bu Wiwi. Nggih, matur suwun. Jelas, nggih. Pak Bambang. Yang penting ini mahasiswa semuanya semangat, ya, semangat dan harus cepat untuk melakukan persiapan-persiapan seperti yang tadi sudah ada timeline-nya itu, ya. Itu yang harus disiapkan. Diikuti, ya. Ya, biasanya kan cenderung numpuk di belakang. Ya, itu yang jangan dicontoh yang demikian itu. Ya, mungkin gitu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin dari anak-anak ada pertanyaan? Ya, apa yang kurang jelas? Ya, ada satu yang belum ini ya, belum saya sampaikan Bapak Ibu, ya. Ini terkait evaluasi, ya. Selain evaluasi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, ya, ada juga evaluasi untuk antar teman. Ya, nanti kami sediakan, ya, setiap teman, ya, itu nanti saling memberikan nilai ke temannya yang lain, ya. Ya, diusahakan bisa bekerja sama, ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang istilahnya gandul, ya, nanti akan dinilai sama temannya sendiri, ya. Itu nanti menjadi poin juga,
ya, selain Bapak Ibu juga menilai saat presentasi. Ya, saat presentasi biasanya itu presentasi bergantian, ya. Saat evaluasi pertama, bagian ini siapa, bagian ini siapa, bagian ini siapa. Kemudian Bapak Ibu dosen akan memberikan pertanyaan, ya. Nah, di sini akan terlihat masing-masing dari mahasiswa itu akan terlihat bagaimana presentasi, bagaimana mengerjakannya, ya. Kemudian ada kekompakan, ya. Itu nanti kami juga akan nilai, ya. Selain itu juga ada penilaian antar teman. Baik, itu mungkin ada pertanyaan. Kayaknya sudah jelas semua ya? Sudah siap semua? Oh ya, Putu B21? Iya, Bu, Silakan. izin bertanya, Bu. Izin memastikan aja, Bu. Untuk minggu ke-8 itu berarti untuk perhitungnya udah harus ada ya, Bu? Atau itu udah harus benar, mohon maaf, itu udah harus benar semua datanya atau hanya harus cuma ada aja datanya? Kayak gitu. Atau bagaimana? Ya, langsung Ibu jawab ya. Setelah minggu 4 ya, kalian sudah membuat sudah memilih powernya, ya. Nanti di breakdown lagi ya, dari power itu nanti ke transmisi, ya. Dari power kemudian perhitungannya ke transmisi, ya. Transmisi nanti dihitung-hitung-hitung, ya. Kalau misalnya ada yang kurang aman nanti dikembalikan lagi, ya. Perhitungannya bisa iterasi, ya. Karena kalau misalnya menggunakan misalnya porosnya terlalu kecil, ya, nanti bisa diperbesar lagi, ya. Waktu minggu ke-8, ya, itu kalian sudah presentasi sekitar 2-3 kali, ya, setelah minggu ke-4 tadi, ya. Di situ nanti bisa ada revisi atau perbaikan, ya. Mungkin kurang ini, begitu. Ya, jadi bisa saja minggu 8 itu sudah fix, ya, karena iterasinya sudah dilakukan di minggu sebelumnya, ya. Bisa saja itu nanti ada yang perlu diperbaiki, ya, di minggu ke-8 itu, ya. Tapi intinya bahwa pengerjaan itu sudah sampai di perhitungan selesai, ya, perhitungan selesai. Kalau ada revisi mungkin itu tidak banyak, ya, hanya mengulang lagi, ya. Begitu, Putu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Lalu ada lagi? Ya, untuk kelompoknya itu sudah Ibu bagi dengan sedemikian rupa, ya, sehingga sudah cocok, ya. Nah, komposisinya itu cocok. Harapannya itu bisa membuat kelompok itu bisa barengan mengerjakan, ya. Diusahakan ketua kelompoknya itu lebih bertanggung jawab, ya. Kalau ada temannya yang agak kurang bisa berkomunikasi atau kurang kerjasama, ditarik, ya. Jangan sendiri, sudah biarkan saja nanti nggak lulus. Kalau misalnya tugasnya nggak selesai, ya semua satu kelompok tidak selesai, ya, tidak lulus, ya. Jadi tugas daripada ketua kelompok itu, ya, selain bertanggung jawab, ya, dengan tugasnya, itu juga bertanggung jawab dengan kelompoknya. Mungkin ada lagi, ya. Ini siapa ini? Oh ya, yuk, dari Gasi, ya.
Silahkan. Ya Bu, baik. Izin bertanya Bu. Silakan. Izin memastikan Bu bahwa tadi kan untuk yang membuat grup WhatsApp itu yang dari contoh misalkan A11, B11 dan lain sebagainya Bu. Nah, berarti apakah itu untuk satu dosen pembimbing adalah satu grup? Jadi kayak satu kelas itu satu grup atau satu per kelompok itu satu grup untuk dosen pembimbingnya? Cukup Bu. Ya, terima kasih. Untuk yang Ibu sebutkan tadi itu adalah untuk satu kelas, ya, untuk satu kelas. Jadi teman-temannya satu kelas, ya, dibuatkan grup ditambah dengan dosen pengampu. Bukan dosennya yang membuat grupnya, ya, kalian yang membuat grupnya, ya, kalian yang membuat grupnya, kemudian dosennya diundang di situ, ya. Mengenai kalian mau membuat grup sendiri, ya, misalnya IUP 1 itu punya grup sendiri, silakan, ya, lebih gampang koordinasinya, ya, untuk masing-masing grupnya, ya, untuk tugasnya. Tapi di satu kelas itu ada satu grup yang bersama dosen pengampu. Begitu, Kasih? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ini ada di kolom chatnya, ya. Untuk presensi itu harap merename, ya, merename nama Zoom-nya, ya. Kemudian ini ada dari Pak Ahmad Saifuddin, ya, untuk kelasnya Pak Ahmad Saifuddin. Nanti setelah ini gabung di Zoom sebentar, ya, bisa dilihat di linknya di chat, ya. Ya, mungkin nanti ada tugas dari Pak Ahmad Saifuddin. Langsung diberi tugas Pak Ahmad Saifuddin. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan ke adik-adik mahasiswa? Vika mungkin? Sudah cukup? Bu Wiwi. Oke, monggo. Ya, mohon diingatkan mahasiswa, ya. Saya off videonya, maaf. Jadi, tolong mahasiswa jangan sampai tidak lulus ya semester ini. Karena nanti semester depan akan masuk kurikulum baru yang PEN-nya akan menjadi 2 semester. Jadi kalau Anda tidak lulus, Anda repot, tapi juga merepotkan kami. Karena Anda harus menempuh ekivalensi, ya, yang itu tidak gampang. Jadi tolong diingat semuanya bahwa untuk kali ini PEN-nya harus lulus, ya. PEN-nya harus lulus. Tapi kalaupun nanti memang kinerja kelompok Anda tidak bagus, ya terpaksa kami tidak meluluskan. Nah, saya kira itu. Terima kasih, Bu Iwi. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin. Ya, saya diingatkan kembali, ya, bahwa mulai tahun ini, ya, mulai Gasal
semester depan itu kurikulumnya sudah baru ya. Untuk PEM nantinya menjadi 2 semester ya, itu capstone design ya, itu ada 2 tahapan ya. Jadi ada perancangan dan ada prototipe ya. Jadi diusahakan itu lulus semester ini agar nanti saat ekivalen Anda sudah bebas dari beban PEM-nya. Ya, kalau tidak lulus ya berarti harus ngambil lagi. Ya. Nah, itu tentunya lebih berat lagi. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya terpaksa tidak bisa mengeluarkan ya, menghasilkan luaran yang seperti yang tadi ditargetkan ya berarti ya memang harus tidak lulus ya. Itu yang Pak Ahmad Saifuddin sampaikan ya. Mungkin Pak Suwarjono ada yang perlu disampaikan ke adik-adik mahasiswa? Sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwarjono. Oke. Baik, untuk anak-anak bagaimana? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas bisa kita akhiri untuk briefingnya hari ini ya. Silakan kalian koordinasi ya masing-masing kelompok dan koordinasi dengan dosen pembimbingnya ya. Nanti minggu depan sudah masuk ke kelas masing-masing. Kelasnya sudah Ibu tulis di PPT yang Ibu berikan. Nanti pun PPT yang Ibu sampaikan hari ini akan Ibu upload di MyITS Classroom ya. Baik, untuk pagi hari ini ya kita akhiri briefingnya. Ya, terima kasih kehadirannya Bapak, Ibu, dosen pengajar, Pak Solikin tadi kelihatan sekarang. Mungkin ada keperluan. Ya, terima kasih Bu Wiwi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat terus ya. Sehat, terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Su. Monggo Bapak Ibu, anak-anak. Live nggih.